Anda di situ kan berjuang untuk mengingatkan. Apa yang Anda sampaikan tidak didengarkan oleh mereka. Kenapa Anda tidak mampu meyakinkan mereka? Yang pertama, saya kalah senior dengan mereka. Apalagi Ustadz Muhlas dianggap sebagai ustadznya teman-teman ini semuanya. Kemudian saya bukan orang yang artinya punya jabatan seperti itulah dalam tanda kutip yang ada dalam organisasi tersebut. Jadi pengaruh Anda kalah. Iya. Setelah Anda kalah dalam argumentasi atau dalam pengaruh, mereka tetap mau jalan. Kenapa Anda masih tetap meracik bom itu yang Anda yakini bahwa ini adalah tindakan yang salah? Saat itu setelah selesai, kemudian saya mendatangi Sawat yang sedang meracik itu. Kemudian dikatakan bahwa Sawat mengatakan sama saya, udahlah Mar, kamu nggak usah banyak cincong, nggak usah banyak ngomong sama mereka. Mereka nggak akan nurut, mereka nggak akan mau dengan pendapatmu. Sudahlah, tolong bantu saya ini. Saya udah seperti ini, tinggal sedikit itu diselesaikan aja sudah. Kemudian saya membantu. Ustadz Mukhlas, Imam Samudra, atau Amrosi katakanlah, orang yang baru Anda kenal. Jadi Anda tidak punya sebenarnya utang budi atau tidak punya komitmen harusnya terhadap mereka. Kenapa nggak Anda tinggalkan aja mereka? Anda pergi karena ini melanggar prinsip yang Anda yakini. Kenapa Anda masih ada di situ? Saya menganggap itu sesuatu yang nggak mungkin. Kalau saat itu saya harus pergi meninggalkan karena dianggap berkhianat oleh mereka. Nyawa Anda terancam? Ya, kemudian rumah itu pintu selalu terkunci. Seperti itu. Jadi Anda hendak mengatakan bahwa saat itu Anda terjebak, begitu? Ya, terjebak. Kemudian kalau dalam prinsip mereka itu kan ada sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat, gitu. Nah, di situ selalu mengingatkan, sudahlah taat saja, nggak usah banyak nggak usah banyak ngomong. Baik, akhirnya bom meledak dan tadi saya sudah jelaskan berapa banyak korban yang tewas akibat perbuatan Anda dan teman-teman. Sebelum saya lanjutkan, di bom Bali 2 Anda terlibat atau tidak? Tidak, waktu itu saya sudah di Filipina. Melarikan diri? Iya. Bersembunyi? Iya, saya kembali lagi ke sana, ke Filipina. Baik, nanti saya akan tanyakan apa yang terjadi setelah bom Bali ya. Tapi kembali ke bom Bali dulu. Singkat kata, akhirnya ini semua terungkap. Imam Samudra, Amrosi, dan Mukhlas itu dihukum mati, dieksekusi. Anda juga akhirnya tertangkap, kemudian dihukum, jaksa waktu itu menuntut hukuman seumur hidup. Tapi kemudian divonis 20 tahun. Menurut Anda, hukuman itu cukup adil nggak buat Anda? Ya, saya terima hukuman itu. Nah, yang menarik nih, dari fakta yang terungkap, bukan hanya bom Bali. Anda juga terlibat di bom malam Natal tahun 2000. Jadi tanggal 24 Desember. Karena saya kebetulan waktu itu menjadi pemimpin redaksi di Metro TV dan meliput live ya secara langsung peristiwa di 7 gereja, bom yang meledak hampir serentak. Anda terlibat di situ. Peran Anda apa di situ? Ya, saya terlibat di bom malam Natal yang ada di Jakarta. Di situ kan ada korban 19 orang tewas. Dan yang luka-luka cukup banyak juga, termasuk diantaranya musisi penyanyi Melky Goeslaw. Tapi yang saya ingin tahu, peran Anda di situ apa? Bom Natal ini. Kalau peran saya ketika
mereka mau selesai, artinya sudah selesai, kemudian mendistribusikan bom yang sudah jadi itu ke beberapa gereja yang ada di Jakarta. Saya ikut turut serta ada di dalam mobil itu. Di sini Anda tidak meracik? Tidak. Anda hanya mendistribusikan? Ya, saya ada di dalam mobil, saya tidak turun. Baik. Kenapa Anda terlibat di situ? Siapa yang mengajak Anda? Yang mengajak saya pergi ke Jakarta, Dulmatin. Sekali lagi ini adalah sahabat Anda sejak kecil, Iya, tapi sudah terpapar paham radikal. iya. Waktu itu Anda tahu nggak bahwa dia sudah terpapar paham radikal? Saya sama dia kan pergi sama-sama ke Afghanistan. Oh, jadi otomatis Anda tahu. Iya. Jadi Anda sudah terpapar juga kalau begitu ya? Iya, ketika saya pergi ke sana, ke Afghanistan bersama Dulmatin, kan mendapat pelajaran-pelajaran militer. Dulmatin waktu itu menyampaikan ke saya, waktu itu saya baru pulang dari Filipina. Jadi saya pulang dari Filipina, saya langsung ke rumah Dulmatin. Jadi saya nggak pulang ke keluarga, tapi ke tempat Dulmatin. Kemudian di situ Dulmatin mengajak pergi ke Jakarta dengan menyampaikan kepada saya ada kerjaan itu. Saya pikir itu pekerjaan mencari ekonomi karena memang Dulmatin itu jual beli mobil, di mana pembelinya kadang ada di Jakarta, ada di Jawa Timur, ada di tempat lain, seperti itu. Baik. Jadi awal mula Anda terpapar itu bagaimana ceritanya? Sampai Anda kemudian berangkat ke Afghanistan untuk latihan militer. Saya waktu itu pergi ke Malaysia untuk mencari kerja. Kemudian di sana akhirnya ketemu sama Mukhlas di Johor Bahru, dan di situ saya ikut pengajiannya Ustadz Mukhlas. Setelah beberapa lama kemudian Ustadz Mukhlas menawarkan saya untuk pergi ke Pakistan untuk belajar agama. Kemudian saya mau. Diajak untuk belajar agama. Ya. Tapi kenyataannya? Kenyataannya ya belajar agama dan juga militer, karena di dalam akademi militer itu diajarkan agama, kemudian juga diajarkan ilmu-ilmu militer. Ini tepatnya di Pakistan atau di Afghanistan? Waktu itu masih wilayah Pakistan. Secara teritori itu wilayah Pakistan. Tapi sudah perbatasan dengan Afghanistan. Dekat perbatasan dengan Afghanistan. Kalau nggak salah itu justru tempat persembunyian Bin Laden ya? Saya tidak tahu kalau di situ ada Bin Laden atau tidak. Anda tidak pernah ketemu? Tidak pernah. Baik, jadi apa yang diperjuangkan oleh orang-orang di tempat di mana Anda belajar agama dan diajari militer? Sebenarnya apa yang Anda tangkap, perjuangan apa ini? Waktu itu kan Mujahidin Afghanistan sudah berhasil mengalahkan Uni Soviet. Kemudian mereka merasa perlu memiliki akademi militer. Kemudian mereka mendirikan akademi militer itu untuk orang-orang Afghanistan. Kemudian masuklah ini orang-orang Indonesia untuk dilatih di dalam akademi militer itu. Kemudian kami belajar di situ. Apakah istri Anda juga waktu itu sudah terpapar oleh paham radikal? Istri Anda Muslim, keluarganya Muslim. Istri saya sebelumnya Nasrani. Ayahnya seorang pendeta,